Baik, saat mancing kali ini kita akan mereview reel yang cukup lama. Reel yang lawas ini dari miliknya Ryobi Forum, ini yang seri 4000. Reel ini cukup legend dan punya banyak keunggulan. Mari kita langsung bahas dan bongkar saja sama-sama. Kita akan lihat dari sisi drag knob-nya dulu. Oke, ini drag knob yang sangat fenomenal, yang dulu katanya Ryobi mengawali seal reel ekonomisnya dengan seperti ini. Ini pakem ya, ataupun sudah menyatu, sudah dipatenkan, tidak ada yang bisa kita buka di sini. Oke, dan ini sealnya berbentuk seperti ini dari drag knob-nya. Yang pasti sudah ada seal. Kemudian yang berikutnya dari segi spoolnya sendiri, spool yang tergolong cukup besar menurut saya di ukuran 4000 bentuknya maksudnya. Dan ini juga enak buat lempar-lempar dengan bentuk rim yang cukup miring di bagian depannya. Dan yang paling saya suka dari reel ini adalah bagian daripada drag washer yang luar biasa berbeda dibanding dengan yang lainnya. Oke, kita buka dulu. Penguncinya seperti biasa, tapi ini drag washernya yang luar biasa. Jadi di drag washer opsi ini sudah ada air yang masuk. Ini sudah ada semacam rumahnya ya. Jadi drag washernya itu benar-benar seperti kampas kopling ini. Seperti kampas kopling yang benar-benar bisa ada rumahnya. Kemudian juga dia juga sudah menggunakan carbon tape. Sementara di bagian bawah juga ada satu lagi. Yap. Dan ini juga ada penampangnya. Biasanya kan dia langsung ya, tapi ini tidak seperti itu adanya. Ini bahkan ada tempat rumahnya juga bagus seperti ini. Dan kita bakal cek berapa isi daripada carbon tape-nya, ada berapa. Baik ya, ini model rumahnya seperti ini. Terbuat dari plastik. Di sini juga ada bahan metalnya bagian tengah. Dan ini juga bisa dilepas sebenarnya. Oke ya. Carbon tape-nya ada 1 2 3. Oke, dijepit seperti ini oleh washernya. Ini sangat bagus menurut saya. Ini kelebihan dari Ryobi Forum dan juga ada pada Ryobi yang lain. Kemudian untuk klikernya sendiri berbentuk seperti ini. Oke, yap. Ini ada penahannya bagian sini. Oke, sehingga bisa membuat suara lebih nyaring. Tidak menggunakan spiral ya. Spiralnya ada di bagian tengahnya bahkan. Hanya seperti ini saja. Nih, ada 2 ini. Ditahan. Oke, spiralnya menahan di 2 sisi ya, kanan dan kiri. Dan di sini ada ball bearing di dalamnya. Oke. Kemudian clicker gear seperti ini. Ada washer, ada 1 2 yang dari plastik dan 1 dari metal. Clickernya bergerigi kecil-kecil seperti ini. Lalu kita bakal bongkar bagian rotor. Membongkar bagian rotor itu sama dengan putaran mesin kalau ini ke kiri ya. Biasanya kan ke kanan untuk melepas, tapi ini ke kiri. Oke, seperti reel pada umumnya. Nah, oke, rotornya ini. Dan kalau kita lihat memang sih tidak terlalu kaku-kaku sekali ya, tapi untuk harga yang memang tidak terlalu mahal, dan ini juga reel cukup lawas. Kita bakal lihat di bagian line ruler. Oke, bagian line ruler kita cek.
Ini keras sekali line rollernya. Ini adalah reel yang saya servis dari punya teman ini. Oke, bisa. Cukup dalam. Pada bagian ini bautnya panjang sekali. Yap, seperti ini. Oke, ada bagian penutupnya. Juga ada di sini ada ball bearingnya. Satu ball bearing di dalam sini. Dan ini sudah apakah masih berfungsi dengan baik? Setelah saya cek, ini masih berfungsi dengan baik. Cuman saya nggak bisa keluarin, tapi nggak masalah. Oke, dan ini yang berbeda. Biasanya kan dari luar seperti ini semua. Ini untuk bagian lever kick. Maksud saya bagian ini lever kick dan juga bagian bail armnya. Nah, ini bagian tengah ya. Kalau kita membuka, yang terpenting adalah bagian ini. Kita bongkar saja. Dan saya suka bautnya itu besar-besar ini. Oke. Nah, ini dia. Bail spring guide masih menggunakan plastik, kemudian springnya seperti ini. Kita cek. Jadi bagian springnya atau spiralnya ini anti karat nampaknya. Kemudian bagian lever kick seperti biasanya, tuasnya seperti ini saja. Cuman sayang ini plastik. Oke, kita bongkar saja keseluruhan. Biasanya di bagian ini ada besi ya. Biasanya bagian ini adalah besi sebagai penyeimbang biasanya. Oke, ternyata tidak ada apa-apanya, seperti ini saja. Dan ini memang bisa dikatakan ini ya berat ini. Logam. Tapi lebih kayak seperti zinc ya. Oke, ini dia. Kemudian kita lanjut. Oh ya, untuk handle sendiri dia masih memang belum screw in handle, tapi dengan baut yang cukup panjang, saya rasa kemungkinan untuk copot sih jauh ya. Oke, mungkin ini adalah salah satu kekurangannya nantinya, menjadi kekurangan daripada reel ini. Kemudian kita buka bagian one way. Nah, ini yang saya suka, baut-bautnya ini bukan baut yang bisa kita lekatkan pada magnet ya, berarti ini lumayan tahan karat lah. Dan saya suka bagian daripada ball bearing yang ada di one way nya itu sudah tertutup rapat sekali ya. Untuk kualitas bearingnya saya juga rasa ini bagus, karena ini juga reel cukup lama ya, dan masih belum ada karat yang keras, maksudnya karat yang banyak, baru sedikit-sedikit saja, dan ini masih berfungsi dengan baik. Oke, kemudian untuk bagian pinionnya sendiri ya seperti ini, masih standar seperti ini pinionnya. Lalu kemudian yang saya suka adalah bagian one way nya ini ada rumah seperti ini. Ini adalah desain yang cukup bagus untuk reel-reel
pada umumnya. Jadi ini ada rumahnya dan tidak seperti rel murah ya pada umumnya yang tidak ada rumah seperti ini, cuman langsung disematkan saja. Ini beda, itu one way-nya ada di dalam. Oke, kita bongkar bagian ini. Oke. Dan ini juga ada bagian pelindung sekaligus sebagai penahan. Kita coba buka saja, bongkar total rel ini. Oke. Nah, ini dia plastiknya. Ini walaupun sederhana tapi cukup membantu ya, sebagai penahan juga sebagai agar istilahnya lebih rapat pada bagian bodi dan juga lebih ke atas ya di bagian rotor agar air tidak masuk juga. Oke, baru kita bongkar bagian bodi. Ini bagian bodinya, dan bautnya sendiri juga bagus menurut saya, artinya terbuat dari bahan yang tahan karat. Kita buka dan ini adalah baut terakhirnya. Sip. Perhatikan di sini ya. Jadi baut yang ada itu adalah baut yang benar-benar ada rumah ulirnya. Seperti ini. Beda dengan untuk rel-rel yang misalnya rel murah itu bautnya baut keras yang langsung menancap pada bodi. Ini tidak, berarti ini ada rumahnya nih. Kalau seperti ini. Oke. Kita bongkar dan ini dia bagian daripada dalamnya. Untuk ball bearingnya bagian bodi itu sudah tertutup seperti ini, presisil. Kemudian ini untuk drive gearnya, jadi drive gearnya cenderung tipis ya, pipis seperti ini, tapi dia cenderung lebar dan menggunakan bahan zinc seperti ini dengan kualitas yang cukup bagus. Cuman sayang menurut saya agak tipis ini bahannya. Kemudian juga bagian daripada main shaft dan juga pada bagian slider itu menggunakan penahan atau slider bar seperti ini untuk bisa lebih mengokohkan ataupun lebih membuat tidak ada goyangan pada rel ini saat digunakan. Oke. Nah, ini dia. Dan untuk konvoinya sendiri ada di dalam seperti ini. Dan saya rasa masih bagus dan tidak perlu saya bongkar. Oke ya. Seperti ini. Jadi kesimpulan untuk baik saat mancing, setelah saya bersihkan dan saya simpulkan, ini reel mempunyai banyak kelebihan juga ada kelemahannya. Untuk kelemahannya sendiri dulu, mungkin dia masih belum menggunakan screw in handle ataupun power handle. Handlenya masih biasa seperti ini, menggunakan kancingan di bagian sebelahnya. Kemudian kelemahannya lagi juga ada pada ini, bell spring gate-nya yang ini masih plastik ya. Kemudian juga bagian yang lain yang menurut saya juga menjadi kelemahan adalah bagian daripada model bail arm seperti ini yang ada kancingan seperti ini. Ini kalau hilang nggak bisa dipakai nih. Oke ya. Nah, kemudian untuk kelebihannya tentu saja ini punya banyak kelebihan selain dari bodinya yang memang metal. Oke, bodinya metal. Kemudian juga yang paling saya suka adalah bagian penutup spoolnya yang sudah ada
sealnya, kemudian juga bagian ini drag washer yang memang sudah ada rumahnya, seperti pengereman seperti ini sangat bagus sekali. Dan kemudian juga untuk ball bearing yang mempunyai kualitas bagus. Ball bearingnya kita hitung dulu, ada 1 pada bagian one way, oke di sini 1, kemudian 2 di bagian body, 3 di bagian cover body, 4 di bagian line roller, oke 5 di bagian spool, kemudian 1 lagi tentu adalah line roller yang ada di bagian one way ini. Juga kelebihan maksudnya saya dari reel ini adalah menggunakan sistem one way seperti ini yang tertutup ya. Kemudian ini kita bisa pasang dan bearingnya kita bisa pasang seperti ini. Dan bearing sudah menggunakan full seal semuanya. Baik, pemancing itu saja yang bisa saya review dari reel 1 ini. Untuk yang lainnya masih standar bagus menurut saya ya, di harga 700 sampai 800 ribuan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa untuk like dan juga subscribe yang belum. Salam satu hobi.